Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Syukran Makmun selaku dosen mata kuliah Perencanaan Pembangunan. Perkenalkan, saya Eka Putri Hayning Tias dengan NIM 210910201149. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu menganalisis program food estate. Oke. Oke. Eh, yang pertama itu apa itu food estate? Nah, food estate ini yaitu program yang diadakan oleh pemerintah Indonesia yang meliputi program pertanian ini yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap impor pangan dari luar negeri. Program ini itu pertama kali diluncurkan oleh Presiden Soeharto eh, pada tahun 1978 dengan nama lain Proyek Pembangunan Pertanian Intensifikasi Hulu Sungai. Nah, eh, program ini dihidupkan kembali oleh pemerintah Indonesia itu dengan target untuk mengembangkan kawasan food estate seluas 164.000 hektar di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Program ini melibatkan banyak investor dari swasta maupun dari pemerintah dalam pengembangan infrastruktur dan pengelola pertanian. Oke, salah satu proyek food estate terbesar saat ini yaitu di kawasan agropolitan Tanah Bumbu di Kalimantan Selatan dengan luas 57.000 hektar. Proyek ini diharapkan dapat meningkatkan produksi padi nasional sebesar 1 juta ton per tahun. Proyek ini tuh melibatkan banyak investor swasta dan pemerintah dalam pengembangan infrastruktur dan pengelolaan pertanian. eh, Pemerintah ini berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani dengan memberikan akses yang lebih baik ke teknologi, pembiayaan, dan pasar yang lebih luas. Selain itu, proyek ini itu diharapkan dapat membuka lapangan kerja di sektor pertanian. Selanjutnya, program food estate ini juga menuai banyak kontroversi karena dianggap eh, yang pertama Yang pertama itu karena merusak lingkungan dan mengabaikan hak-hak masyarakat yang memiliki hak atas tanah di daerah yang dikembangkan. Yang kedua, merusak ekosistem alami dan mengancam keberlangsungan hidup masyarakat adat yang tinggal di daerah tersebut. Oleh karena itu, kenapa program ini itu mempunyai banyak kontroversi, yaitu diantaranya ada dua ini. Oke, selanjutnya analisis jawaban. Nah, menurut saya eh, perlu menimbang bahwa Indonesia ini adalah negara dengan populasi yang besar, dengan pertumbuhan penduduk yang cepat. Dengan demikian, kebutuhan pangan di Indonesia itu sangat tinggi. Eh, dan tentunya terus meningkat dari waktu ke waktu. Namun, produksi pangan dalam negeri ini tidak mampu memenuhi kebutuhan sehingga Indonesia itu masih mengimpor beberapa bahan makanan dari negara lain. Nah, dengan adanya food estate ini, eh, Indonesia, pemerintah dapat meningkatkan produksi pangan dalam negeri dengan cara memperluas wilayah pertanian dan memperbaiki infrastruktur pertanian seperti irigasi, jalan, dan fasilitas. Selain itu, program ini dapat membantu
meningkatkan kesejahteraan petani di Indonesia dengan meningkatkan pendapatan mereka melalui peningkatan produksi dan akses ke pasar yang lebih luas. Proyek ini itu diharapkan dapat meningkatkan produksi pangan dan memperluas wilayah pertanian yang pada gilirannya dapat membuka peluang baru untuk investasi dan pengembangan ekonomi di daerah tersebut. Dengan meningkatnya produksi pangan dalam negeri, Indonesia ini mengurangi ketergantungan terhadap impor dan meningkatkan ketahanan pangan nasional. Dalam maaf, dalam jangka pendek, program ini tuh juga dapat membantu mengurangi angka respon di Indonesia, terutama di wilayah pedesaan. Proyek food estate ini dapat membuka lapangan kerja baru di sektor pertanian, mulai dari tahap persiapan lahan, pengelolaan tanah, perlindungan, pemeliharaan tanaman, panen, hingga distribusi dan pemasaran produk pertanian. Namun, meskipun program ini memiliki potensi ekonomi yang signifikan, penting untuk memastikan bahwa pelaksanaannya dilakukan secara uh, transparan dan akuntabel. Pemerintah ini juga harus memperhatikan dampak sosial dan lingkungan yang mungkin terjadi, serta memastikan bahwa hak-hak masyarakat adat dan petani setempat ini dihormati. Selain itu, proyek ini tuh harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab untuk memastikan sumber daya alam dan lingkungan supaya tetap terjaga, sehingga generasi di masa depan bisa menikmati hasil ini. Oke. Dalam memperkuat ilmu pangan nasional, selain membenahi program food estate ini, pemerintah dapat menerapkan beberapa kebijakan seperti mengintegrasikan teknologi digital dan data dalam pertanian. Kebijakan ini itu untuk mencakup pemanfaatan teknologi digital dan data untuk meningkatkan efisiensi produksi senjata dan memperkuat lumbung pangan nasional. Oke, salah satu contohnya yaitu ada penggunaan sensor untuk menyatukan kualitas tanah dan kelembapan untuk membantu petani dalam mengelola lahan pertanian mereka. Selain itu, teknologi digital dan data juga dapat membantu dalam mengelola rangkaian pasok makanan, mulai dari produksi, pengolahan, distribusi, hingga konsumsi, yang dapat mempercepat dan meningkatkan efisiensi produksi pangan secara keseluruhan. Terlebih lagi, pemerintah juga dapat memberikan edukasi terhadap banyak petani di Indonesia dengan proyek tani yang berkelanjutan. Praktek pertanian yang berkelanjutan dapat membantu menjaga produktivitas lahan pertanian jangka panjang, mengurangi dampak lingkungan yang merugikan, serta meningkatkan kualitas pangan yang dihasilkan. Mendorong praktik pertanian yang berkelanjutan tidak hanya meningkatkan produktivitas pertanian jangka panjang, tetapi juga dapat membantu memperkuat ketahanan pangan nasional dengan menghasilkan pangan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Salah satu contoh dari praktek pertanian berkelanjutan adalah dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar lahan pertanian, seperti pemanfaatan limbah organik sebagai pupuk dan penggunaan sumber daya udara secara efisien. Penerapan teknik pertanian konservasi seperti lindungan tanaman penutup tanah, pengolahan tanah dengan teknik no-till, dan penggunaan sistem irigasi tetes untuk menghemat udara. Menurut pendapat saya cukup demikian. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata dan lain-lain hal. Saya ke Putri Wahyuni Tias mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.